Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran soteriologi pada hari Jumat 11 Agustus 2023 di kelas Sema Adonai. Yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang malam ini temanya adalah Respon Manusia Terhadap Karya Penyelamatan Allah seri kedua. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Baik, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kami berkumpul di Zoom Sema Adonai, kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Materi-materi pelajaran ini sangat berguna bagi kami Bapa untuk menyusun fondasi kekristenan kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pemaparan pelajaran ini ya Bapak, supaya ucapan dan pengajarannya ini sungguh membawa dampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Surgawi, bagi kami semua, berikan kami hati yang lembut, yang mudah diajar, mudah mengerti akan pengertian firman-Mu. Dan kami mohon urapan Roh Kudus-Mu terhadap pribadi kami, agar kami juga Bapa membuka hati kami Bapa untuk menerima ajaran-ajaran yang benar dari Engkau. Berkati Sis Aling Bapa yang menjadi moderator, berkati semuanya yang terlibat di belakang layar, dan biarlah ini menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni untuk doanya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengarkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di Divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan akan mengajarkan kita tentang soteriologi. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan istilah ini, berikut adalah penjelasan singkat dari beliau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang doktrin soteriologi, yaitu doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Orang-orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan dapat kembali kepada Allah melalui satu karya penyelamatan Tuhan yang disebut sebagai soteriologi. Doktrin ini sangat penting, oleh karena dari doktrin ini kita akan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan
untuk orang-orang berdosa dapat kembali kepada Allah, dan apa yang orang-orang berdosa harus lakukan. Nah, doktrin ini sangat penting karena pada akhir-akhir ini mulai muncul lagi ada pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang berpandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang, yang berpandangan bahwa keselamatan itu tetap, artinya sekali selamat tetap selamat. Ya. Kemudian dengan berkembangnya ajaran hyper grace, maka akhirnya orang tidak takut untuk berbuat dosa karena mereka beranggapan bahwa betapapun dosa yang Anda perbuat itu sangat besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita tidak salah untuk memperlakukan hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi saya kira itu yang menjadi pendahuluan supaya saudara bisa tahu dan kemudian tertarik untuk mempelajari pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan juga pengertian tentang soteriologi. Ternyata penting sekali kita belajar tentang ilmu soteriologi ini karena supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Pak Daniel. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, selamat malam teman-teman semua. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Aling atas pendahuluannya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pada malam ini bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong, menyertai kehidupan kita. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang doktrin keselamatan. Ya, kita sudah cukup jauh dan kita hampir sampai di penghujung. Karya Bapa, karya Anak, karya Roh Kudus, dan juga karya firman Tuhan itu sudah jelas. Sehingga dengan demikian, maka penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak mungkin akan bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, keselamatannya dijamin oleh Allah itu sendiri, baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus. Tetapi ini tidak berarti sama dengan konsep sekali selamat tetap selamat. Karena kalau sekali selamat tetap selamat, artinya walaupun saudara hidup di dalam dosa, melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya keselamatan saudara itu ya tetap. Tetapi sebenarnya kalau tinjauan dari materi yang saya sajikan kepada Bapak Ibu sudah berapa seri itu, bahwa orang yang mengaku diri selamat tetapi masih hidup di dalam dosa, senang berbuat dosa, doyan berbuat dosa, itu sebenarnya merupakan indikasi bahwa dia itu belum diselamatkan. Nah, jadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu, ya, yang dijamin keselamatannya oleh Tuhan itu dari hidupnya sendiri juga akan nampak buah-buah keselamatan. Praktek-praktek kehidupan yang sesuai dengan tujuan panggilan dan penyelamatan Allah. Oleh karena itu maka sekali selamat tetap selamat itu adalah konsep yang keliru, tetapi keselamatan tidak bisa hilang, artinya bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, keselamatan orang itu dijamin oleh Tuhan. Tetapi kemudian orang itu juga harus menunjukkan respon atau sikap yang positif terhadap panggilan dan karya penyelamatan Tuhan yang kita sebut di dalam satu kata itu dengan kata iman. Nah, iman. Tanpa iman, maka anugerah itu tidak akan terrealisasi di dalam kehidupan seseorang. Tetapi dengan iman, maka
kasih karunia atau karya penyelamatan Allah baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu akan terrealisasi dengan sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah iman itu? Ya. Apakah iman itu sebuah kata tunggal atau merupakan gabungan dari beberapa komponen iman atau unsur-unsur di dalam iman. Dan ternyata seperti yang saya sudah berikan gambar sederhananya kepada Bapak Ibu, bahwa iman itu sebuah lingkaran besar yang kemudian dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran kecil yang bagaikan manik-manik itu. Terdiri dari 10 lingkaran kecil. Ya, nah kita sudah sampai kepada lingkaran yang kelima, bahwa orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia harus berani menyangkal diri. Sini. Ya. Bahwa dia tidak cukup berkata saya orang beriman. Buktinya saya beriman adalah saya agama Kristen, saya bergereja, bahkan saya terlibat sebagai aktivis di gereja. Namun kriteria atau parameter iman yang sesungguhnya itu adalah bagaimana orang itu dapat menyangkali dirinya karena iman kepada Tuhan. Menyangkali diri di sini artinya mengabaikan kepentingan diri sendiri. Tidak lagi hidup untuk memuaskan kedagingan. Tidak lagi hidup untuk memuaskan hawa nafsu. Tetapi dia rela meninggalkan segala kesenangan-kesenangan duniawi itu, lalu kemudian menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Ini ada banyak ayat di sini ya. Saya bacakan salah satu dari Matius pasal 16 ayat yang ke-24 yang berkata, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, sangkal diri. Nah, saudara nanti buka kamus apa itu arti sangkal diri, tetapi secara Alkitab di sini saya sampaikan bahwa orang yang merelakan dengan sukacita melepaskan semua keinginan-keinginan, kesukaan-kesukaan pribadi itu oleh karena mau supaya hidupnya itu seutuhnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah rela melepaskan miliknya. Artinya bahwa dia tidak lagi menghambakan diri kepada apa yang dia miliki. Tidak lagi membiarkan dirinya dibelenggu oleh harta duniawi. Tetapi baginya sekarang harta dunia itu dinikmati sebagai anugerah Tuhan, dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, dan dia tidak lagi hidup hanya untuk mendapatkan milik. Ya, karena orang itu hatinya terpaut dengan harta, hatinya terpaut dengan segala sesuatu yang dia miliki, sehingga tidak ada ruang bagi Yesus di dalam hidupnya. Nah, itu bedanya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh memiliki sesuatu. Semakin kaya anak-anak Tuhan itu akan semakin luas dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Ya, seperti kita di Sema Adonai ini kita membutuhkan dana. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan tidak menjadikan harta sebagai orientasi atau fokus hidup, tetapi kekayaan adalah alat untuk hidup memuliakan Tuhan. Ya. Ayatnya ada ini, sudah baca di rumah. Kemudian mengutamakan Tuhan atas segalanya. Jadi seperti yang
kita baca di dalam banyak contoh ya, seperti Matius ketika dia dipanggil oleh Tuhan, jabatannya ditinggalkan, kemudian dengan sendirinya tujuan hidupnya untuk mencari kekayaan dan kesenangan material itu dilepaskan, lalu kemudian dia mengikut Tuhan tanpa memikirkan apa risiko yang harus dia hadapi. Nah, bandingkan dengan seorang yang merindukan keselamatan di dalam kitab ya. Matius pasal 19 ayat yang ke-22. Seorang anak muda datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu Yesus memberikan ini, itu. Lalu dia berkata, "Semuanya itu sudah kulakukan sejak dari masa kecil." Lalu Yesus berkata, "Kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, lalu datanglah dan ikutlah aku." Ya, tetapi ayat ke-22 berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Ya, tadinya dia antusias datang kepada Yesus karena dia ingin mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi setelah Yesus menjelaskan kepadanya bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal itu, maka dia pergi dengan sedih. Mengapa? Karena banyak hartanya. Jadi dia tidak mau meninggalkan harta, dia tidak mau melepaskan diri dari belenggu harta untuk mengikut Yesus. Dia rela meninggalkan Yesus, dia rela tidak memperoleh hidup yang kekal demi mempertahankan harta. Nah, berarti ini satu perbandingan yang patut untuk kita pikirkan, ya, sehingga kita dapat mengerti bahwa mengiring Tuhan itu harus betul-betul melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dunia, termasuk di dalamnya adalah ikatan harta duniawi. Nah, yang berikut adalah pikul salib. Ya. Pikul salib. Yaitu orang yang bersedia menanggung resiko penyerahan diri kepada Yesus. Ini penting, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang Kristen yang sementara berpikir, berasumsi bahwa kalau saya mengiring Yesus, maka semua masalah hidup saya akan beres. Rumah tangga saya akan dipulihkan, ekonomi saya akan dipulihkan, karir saya akan dinaikkan terus oleh Tuhan hingga mencapai puncak karena kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa justru konsekuensi di dalam mengiring Tuhan sebagai satu wujud iman yang sesungguhnya adalah rela memikul salib. Nah, ini ayat-ayatnya ini. Saudara mesti baca ini di rumah. Ya. Saya baca satu aja, Matius pasal 10. Ayat yang ke-38, 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Loh, saudara bisa bayangkan di situ. Bahwa orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan, itu harus memikul salib. Dan apa yang dimaksud oleh memikul salib di situ, Yesus mengatakan, barang siapa yang mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena mengikut Tuhan, maka justru orang itu akan memperoleh kehidupan. Nah, ini saudara mesti tahu ini, ya, bahwa mengiring Tuhan itu ya salib tidak bisa tidak, itu harus dipanggul setiap hari. Saudara baca
suratan Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keberapa itu, saya lupa itu, 18 kalau tidak salah itu. Bagaimana hidupnya itu diwarnai dengan penderitaan, tetapi justru dia tahu itu adalah bagian yang tidak bisa tidak harus dia alami di dalam hidupnya sebagai pengiring Yesus. Setiap hari kami membawa kematian Kristus di dalam kehidupan kami. Ya. Bersedia mematikan kedagingan. Nah, ini salib itu, saudara, jangan saudara pikir hanya datang dari luar, dari orang-orang yang anti Yesus, tetapi salib itu justru datang dari dalam. Maukah kita menyangkal diri kita setiap hari ini dan bersedia untuk menanggung semuanya itu demi iman dan pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Ya. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tubuh lama, manusia lama sudah disalibkan. Karena itu jangan hidupkan, saudara-saudara. Ya. Saya tidak anti kemakmuran. Tetapi saya mengamati bahwa ada bagian-bagian yang merupakan kelemahan dari teologi kemakmuran. Karena orang termotivasi mengiring Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat, kekayaan, dan kelimpahan. Ini justru akan merangsang hidupnya kembali kedagingan yang ingin kaya, ingin menikmati segala sesuatu yang bersifat materialis itu. Dan kemudian menjadikan itu sebagai satu ukuran. Ini loh orang yang dekat dengan Tuhan, yang diberkati Tuhan. Yaitu dia akan hidup di dalam kelimpahan secara materi. Hati-hati saudara ya. Saya sekali lagi katakan bahwa tidak anti kemakmuran, tetapi menjadikan kemakmuran sebagai parameter dan kemudian orientasi pengiringan kepada Tuhan, itu adalah satu bahaya yang saudara mesti jauhi. Ya, saya baca satu ayat lagi. Galatia 2 ayat yang ke-9, ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita untuk menyerahkan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, jadi menyalibkan daging, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan kemudian hidupnya itu adalah milik Tuhan. Nah, bersedia menanggung aniaya. Ya. Ada bagian ayat yang Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada manusia yang memang berkuasa untuk membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa untuk mengapa-apakan jiwamu. Tetapi takutlah kepada Allah yang selain berkuasa untuk membunuh tubuhmu, dia juga sanggup untuk membuang jiwamu ke dalam neraka penghukuman yang kekal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, saudara, maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita tidak boleh lari, tidak boleh menyangkal Tuhan hanya karena penganiayaan. Ada satu ayat yang baru muncul di kepala saya ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10. Ini. Ya.
Sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Memang kekristenan itu sangat simple untuk memperoleh keselamatan itu. Hanya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita selamat. Nah, nih. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Woi, simple, saudara. Tetapi ayat ini justru disampaikan Paulus pada waktu atau pada masa di mana orang-orang Kristen itu ada di bawah satu ancaman oleh karena ada dua pilihan. Mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kepalanya dipenggal, atau menyangkal Yesus dan percaya kepada kaisar yang didewakan, yang diilahkan oleh orang-orang pada zaman itu dan kemudian selamat, bebas dari penganiayaan itu. Nah, justru di sini Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, kalau saat golok itu sedang melingkar di lehermu atau kamu sedang ada di ujung senjata dari tentara-tentara Romawi, maka akuilah dia dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kaisar bukan Tuhan. Dor mati. Tetapi itulah yang dimaksud dengan rela memikul salib, bersedia menanggung aniaya oleh karena iman kepada Tuhan. Dan sejarah gereja telah membuktikan itu, dan saudara mesti mengikuti teladan dari orang-orang yang terdahulu yang telah bersedia memikul salib sampai pada akhir hidup mereka. Baca di dalam Ibrani pasal 11 ya. Nah, rela menjadi terhina. Nah, ini ya. Kadang-kadang kita dihinakan orang dan itu kita seringkali marah, tetapi justru ya, ini ada satu ajaran dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus tekun menanggung salib, mengabaikan kehinaan, tetapi dia tetap setia memikul salib itu karena ingin menyelamatkan saudara dan saya. Nah, itu pikul salib ya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa mengiring Tuhan itu akan selalu jalannya rata, akan selalu jalannya mulus. Itu impian ya, tetapi realitanya adalah hidup ini penuh dengan onak dan duri, salib karena mengikuti Yesus. Ini ada quote ya. To come to Jesus cost nothing. Ya, cost nothing. To follow Jesus cost is something. But to serve Jesus cost is everything. Nah, ini. Mungkin saudara ada di yang kedua, menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus tidak sama ketika saudara pertama kali diselamatkan. Datang kepada Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang saudara harus lakukan untuk memperoleh status sebagai anak-anak Allah, orang yang diselamatkan. Karena semuanya dikerjakan Allah bagi saudara. Termasuk iman yang ada di dalam hidup itu dianugerahkan Allah untuk saudara percaya kepada dia. Itu saja. Tetapi kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus, maka saudara harus bersedia untuk membayar harga. Karena harga bagi pengikut Yesus adalah sesuatu.
Dan kalau saudara mau menjadi pelayan Kristus, ya, saudara tidak punya pilihan bahwa harga adalah segala-galanya. Jadi kalau mau menjadi pelayan Tuhan, jangan suka baperan. Baper itu bawa perasaan. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merasa harga dirinya direndahkan. Itu orang Kristen yang belum siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena bagi pelayan Tuhan itu harganya mahal. Direndahkan, dihina, dikucilkan. Ya, itu bagi kami itu sudah makanan sehari-hari. Memang kadang-kadang saudara itu kita bergumul dan kadang-kadang kita tidak kuat. Tetapi itu yang harus disiapkan sebagai seorang pengikut Yesus. Ya. Pikul salib. Nah, yang berikut, iman itu ada di dalamnya mau dipimpin oleh Roh. Ya. Komponen salah satunya dari iman adalah hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Karena kalau saudara sudah mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi masih berjalan mengikuti pikiran sendiri, masih mengikuti kemauan sendiri, maka saudara belum berhak untuk menyandang status sebagai anak Allah. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kebalikannya, siapa yang tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, ya bukan anak Allah. Itu aja simpelnya, saudara. Karena itu di dalam diri saudara itu ada pertarungan. Ada Roh Allah yang sudah mendiami hidup saudara sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus. Tetapi kemudian ada keinginan-keinginan yang masih tergoda dengan hidup lama. Seperti orang Mesir marah kepada Musa oleh karena tiap hari mereka makan mana. Lalu datang kepada Musa, wah lebih baik kami di Mesir, karena di Mesir ada daging, di Mesir ada bawang apa itu, saya lupa namanya. Di Mesir ada sayuran makanan melimpah walaupun kami diperbudak. Nah, mau taat kepada Musa yang memimpin kepada tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, atau mau mengikuti keinginan daging yang kembali ke Mesir dan tetap hidup sebagai budak, ya, berstatus budak. Nah, sama juga dengan kita sekarang. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita mau dibawa oleh Roh Allah kepada kesempurnaan hidup di dalam Tuhan. Tetapi kemudian kadang-kadang kita dipaksa untuk menoleh ke belakang. Bahkan kadang-kadang kita ada langkah mundur hanya karena godaan-godaan itu. Tetapi di sini Paulus berkata bahwa orang-orang yang mau menjadi anak Allah yang sesungguhnya, dia harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini bukan sekedar ucapan-ucapan doa, Tuhan aku mau mengiring Engkau, Tuhan aku mau mengikuti pimpinan Roh-Mu. Itu bukan sekedar ucapan-ucapan doa. Tetapi kita lihat contoh nih, Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Ya. Atau saya baca mulai dari ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Sudah jelas itu. Paulus mau pergi ke Yerusalem. Ya, ada harapan terjadi sesuatu di sana yang lebih baik, tetapi justru dia pergi ke Yerusalem itu sebagai tawanan roh
dan yang dia tahu persis bahwa dia pergi ke Yerusalem itu untuk menanggung derita, menanggung sengsara, penjara, dan aniaya. Karena itu sudah dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota-kota sebelumnya yang dia kunjungi sebelum terakhir mau ke Yerusalem itu. Nah, ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Inilah bukti orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh itu. Nah, kalau kita menyimpang sedikit kepada doktrin Roh Kudus, saudara mesti tahu bahwa Roh itu tidak hanya memberikan karunia-karunia, tetapi Roh itu juga memimpin kita, membawa kita kepada satu jalur perjalanan hidup yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan atau yang paling tidak kita sukai, tetapi Roh Kudus hendak membawa kita ke sana. Maka pilihan satu-satunya yang saudara harus pilih sebagai anak-anak Tuhan adalah relakan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini disinilah saudara banyak terjadi maju mundurnya orang-orang Kristen itu. Maju, tetapi kemudian mundur. Artinya ada hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya yang dia gagal, dia berserah kepada Tuhan karena jatuh. Tetap sekarang sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka mari kita memberi diri kita untuk dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus, sekalipun itu perjalanan yang penuh dengan aniaya, sengsara, dan penjara. Nah, yang ke-8 adalah hidup kudus. Ya, hidup kudus. Nah, tidak banyak poin yang saya tampilkan di sini, tetapi nanti saya akan berikan contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana di sini banyak orang Kristen yang lambat majunya. Mengiring Tuhan di sini agak lambat majunya oleh karena tidak sanggup untuk bertahan hidup di dalam kesucian. Padahal Alkitab mengatakan bahwa untuk seseorang dapat berkenan kepada Allah, satu syarat yang mutlak dia harus penuhi ialah dia harus hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sama seperti Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ya, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Oleh karena itu engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh supaya engkau dapat masuk melihat kerajaan surga itu. Nah, di sini kekudusan. Lahir baru itu adalah start awalnya, ya. Titik di mana kita memulai kehidupan baru bersama Tuhan. Tetapi hidup senantiasa di dalam kekudusan ini adalah satu kondisi hidup yang harus kita pertahankan langkah demi langkah mengiring Tuhan. Jangan sampai ada langkah-langkah kita yang terperosok ke dalam satu jebakan dosa atau perangkap dosa. Kita harus melangkah di dalam kekudusan.
Saudara-saudara, ada teman yang, dan ini saya percaya karena dia ada dokumen-dokumennya. Seorang pendeta yang begitu setia, begitu royal, ya, bukan hanya loyal tetapi royal dalam pelayanan. Tetapi teman saya ini menemukan dia ada simpanan, will simpanan. Dan teman ini secara diam-diam dia interogasi perempuan itu ketika dia sedang sendiri, dan dia mengakui bahwa betul dia adalah istri dari pendeta yang juga adalah teman kami itu. Melayani aktif, tetapi simpanannya bukan hanya di bank, tetapi juga di rumah-rumah yang lain. Sebelumnya itu ada teman melayani Tuhan, memiliki jabatan, istrinya sakit-sakitan. Sementara istrinya masih hidup, karena dia sebagai laki-laki yang normal, ya tergoda dengan adik dari istrinya itu. Dipanggil, diinterogasi oleh lembaga, katakanlah pengadilan organisasi gereja itu, yang berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang melakukan dosa di dalam gereja itu. Akhirnya dia ngakui. Lalu kemudian dari hati ke hati, kenapa Bapak sampai rela melakukan itu? Dia berkata, Pak, kalau seandainya Bapak ada pada posisi saya, mungkin juga Bapak akan melakukan. Karena tidak mungkin tahan berpantang sebagai seorang laki-laki normal yang sudah sekian lama tidak bisa dilayani oleh istri. Sementara di depan mata ada penggoda. Nah, jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang real, yang nyata, dan ini tidak dilakukan oleh jemaat biasa, oleh majelis gereja, tetapi justru dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Saya tegaskan ini kepada saudara dan saya, dan ini juga penegasan bagi saya, ya, seperti doa Ibu Hana tadi pagi itu. Pedang bermata dua. Sementara saya menyampaikan firman ini kepada saudara sebagai satu bagian dari ajaran keselamatan, khususnya poin iman, bahwa kita harus hidup kudus. Tetapi ini saya sudah masuk di dalam khotbah bahwa saudara sebagai pengikut Yesus tidak bisa tidak, kekudusan itu adalah harga mati. Itu tadi yang saya sebutkan, itu salah satu saja. Perangkap-perangkap iblis dengan perangkap seksual. Tapi bagaimana dengan perangkap jabatan? Bagaimana dengan perangkap kekayaan? Bagaimana dengan kata-kata? Seluruh totalitas kehidupan kita itu kita harus proteksi secara kuat supaya jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, terjebak oleh hawa nafsu dan keinginan yang kadang-kadang dikonfirmasi oleh logika itu loh. Ini saudara. Memang dikatakan bahwa roh itu berkehendak, tetapi daging lemah. Nah, kadang-kadang daging kita yang berkeinginan ini kemudian dikonfirmasi oleh logika. Oh iya, kamu kan membutuhkan itu. Kamu kan laki-laki normal. Nah, kan di hadapan kamu ya. Dan tidak ada yang tahu. Gitu. Itu logika kadang-kadang begitu, saudara. Makanya hidup kudus ini bukan hanya di dalam roh kita, tetapi juga dalam pikiran, akhirnya bermuara kepada tingkah laku perbuatan kita. Nah, itu jaga hati, jaga pikiran, supaya hidupmu terkendali senantiasa dalam kekudusan. Nah, yang berikut adalah taat kepada perintah Allah. Ketetapan Tuhan. Nah, ini disinilah baru kita ketemu yang namanya baptisan itu. Ya, mungkin
ada yang sudah sempat bertanya di waktu lalu, atau mungkin juga ada yang menyimpan pertanyaan ini. Bagaimana dengan baptisan itu? Sekarang saya mau kasih contoh dari Matius 3 ayat 15, bahwa Yesus tidak perlu diselamatkan karena dia adalah juru selamat. Tetapi kenapa dia mau dibaptis? Karena Yesus mengatakan bahwa dengan itu kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kisah Rasul 2:38. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah yang tidak harus dilakukan sekalipun itu bukan merupakan syarat untuk diselamatkan. Tetapi baptisan adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, saya tidak masuk dalam prakteknya, apakah dipercik atau diselam, tetapi baptisan itu sendiri berlaku secara mutlak bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, tetapi dari pernyataan saya itu, orang itu dibaptis dulu baru beriman, atau beriman dulu baru dibaptis? Itu jawaban tadi, saya katakan itu, bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dia harus membuktikan imannya itu dengan ketaatan kepada Tuhan. Jadi jangan melakukan baptisan itu hanya sebagai dogma gereja, mentaati dogma gereja. Maka anak yang umur 8 hari yang belum tahu apa-apa, tetapi kemudian dibaptis hanya dengan asumsi bahwa dengan itu dia diselamatkan. Karena bagi saya baptisan tidak menjadi sarana keselamatan. Tetapi baptisan adalah kewajiban bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, perbuatan adalah sisi lain dari iman. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saya kira inilah banyakkan mayoritas orang Kristen di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, saya belum tahu persentase kekristenan di Amerika, tetapi dengan mengikuti perkembangan-perkembangan seperti yang ada di dalam undang-undang, kemudian seperti juga yang ada di dalam video-video itu, ya, berarti orang Amerika itu orang Kristen yang beriman tetapi imannya mati. Saya sudah dapat dari Jerman, ya, bahwa di sana dicabut pelarangan terhadap bersaudara untuk hidup sebagai suami istri, bahkan dengan orang tuanya. Di Amerika diberi kebebasan untuk melakukan hubungan seksual di mana saja, dengan siapa saja, termasuk yang sejenis itu. Berarti apa, saudara? Kristen mengaku diri percaya, tetapi perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keyakinannya. Nah, itu adalah orang-orang yang imannya mati. Nah, itu yang harus diberantas. Kemudian kita hidup sebagai orang yang beriman, maka perbuatan-perbuatan kita itu ya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Alkitab. Jelas di dalam Alkitab itu bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengambil istri dari kerabatnya yang terdekat. Bahkan orang yang menyingkap aurat istri ayahnya itu hukumannya mati. Kalau kita baca di dalam kitab Taurat. Tetapi sekarang justru itu dilegalkan oleh negara-negara yang sebenarnya merupakan negara-negara Kristen. Nah, ini saudara ya, ini kita mesti melihat itu sebagai satu tantangan iman dan juga
pergumulan pelayanan kita, supaya negara-negara yang tadinya merupakan pemberita Injil itu supaya kembali kepada kehidupan sebagaimana Injil yang sesungguhnya. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini suratan Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, ada pendeta yang kemudian menafsirkan ini secara sembrono, sembarangan, terbolak-balik, sehingga dia berkata, supaya kamu selamat, ya kerjakan keselamatanmu itu. Padahal ayat ini tidak ditujukan kepada orang yang belum selamat, tetapi ditujukan kepada orang yang sudah selamat. Ya, bagian A dari ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tuh. Taat bagaimana? Saudara baca pasal 1. Terutama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, sudah kudus di dalam Yesus, sudah terlibat di dalam pelayanan, mendukung, mensupport pelayanan Paulus. Baik ketika dia dalam penjara, maupun ketika dia pergi untuk mengabarkan Injil kepada suku-suku dan kaum bahasa yang lain. Jadi, Paulus ini menulis kepada orang yang sudah selamat. Tetapi Paulus menekankan kepada mereka, tetaplah, ya, yang sudah kamu lakukan itu, tetaplah, jangan berhenti, lakukan terus-menerus. Bukan saja seperti waktu aku masih ada, artinya kamu jangan melakukan itu karena takut kepadaku sebagai hamba Tuhan, sebagai pimpinan, sebagai bapak rohani kamu, tetapi walaupun aku tidak ada di antara kamu, tetaplah mengerjakan itu dengan rasa takut kepada Tuhan. Oh. Jadi orang-orang Kristen itu diminta untuk taat senantiasa kepada Allah. Itu yang dikatakan mengerjakan keselamatan. Tetapi kata mengerjakan keselamatan itu dari terjemahan lain adalah sebenarnya buktikan keselamatanmu itu dengan senantiasa taat, takut, dan gentar kepada Tuhan. Tunjukkanlah keselamatanmu itu melalui takut dan gentar kepada Tuhan. Taat melakukan semua perintah Tuhan. Nah itu Filipi 2:12. Maksudnya begitu, saudara-saudara. Jangan dibolak-balik. Hanya oleh karena pandai mengolah kata, hanya karena pandai mempersonakan pendengar, lalu kemudian mengatakan keselamatan itu bisa dikerjakan, dan kalau kita tidak mengerjakan kita nggak selamat. Itu hipotesa kalau di dalam karya tulis, asumsi, pendapat yang belum diuji oleh data dan fakta di dalam Alkitab. Nah, hati-hati saudara ya, dengan penafsiran-penafsiran yang kelihatannya bagus oleh pendeta-pendeta hebat, tetapi sebenarnya menyesatkan. Tetapi yang Paulus maksudkan di sini adalah sebagai orang yang sudah diselamatkan, kamu harus senantiasa taat kepada Tuhan. Itu bukan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi itu harus untuk dilakukan. Nah, di dalam Matius pasal 7, di perbandingannya juga, saudara ya. Ayat yang ke-21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuh. Jadi percaya, lalu percayanya itu dibuktikan dengan melakukan
kehendak Bapa, taat. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat ini, dalam perikop ini, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mereka beranggapan bahwa kami ini sudah melayani Tuhan. Kami sudah mengadakan mujizat di dalam nama Tuhan. Kami sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Dan kami sudah bernubuat demi nama Tuhan. Kami pasti masuk ke surga. Yesus berkata, tidak cukup. Tidak cukup. Karena jangankan orang, hewan pun Tuhan bisa pakai kalau dia mau. Seperti ikan yang menyadarkan Yunus. Seperti ayam yang menyadarkan Petrus. Ya manusia sanggup, Tuhan sanggup untuk memakai mereka. Percaya atau tidak percaya. Kita baca raja-raja di dalam perjanjian lama. Itu adalah alat-alatnya Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggembleng bangsa Israel. Ya. Orang-orang suruhan dari Tuhan. Tuhan sanggup memakai orang-orang yang tidak percaya. Nah, karena itu maka nabi-nabi dan guru-guru palsu di dalam perikop ini diingatkan oleh Tuhan. Bukan karena kamu berseru Tuhan, 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 kamu akan diselamatkan. Tetapi seruan kamu kepada Tuhan itu harus kamu buktikan dengan melakukan semua yang diperintahkan Bapa kepadamu. Nah, ini hukum, saudara. Ya, jadi taat, setia, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, sekalipun kadang-kadang itu tidak menyenangkan bagi daging kita. Nah, yang namanya taat itu justru ini, saudara ya. Saya bandingkan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Kadang-kadang istri saya masak. Dengan senang dia masak karena apa yang dia masak itu apa yang dia sukai. Senang. Lalu apakah dengan itu dia mengatakan dia seorang yang taat kepada suami? Lalu dia tidak melakukan atau dia memberi jawaban yang tidak menyukakan, di situ terbukti. Nah, jadi orang yang taat itu adalah dia melakukan apa yang dia tidak suka lakukan, dia tidak mau melakukan, tetapi karena disuruh, dia lakukan. Itulah yang namanya taat. Jadi jangan karena saudara senang lalu saudara melakukan, menganggap itu taat. Ya. Justru yang saudara tidak sukai tetapi disuruh, maka saudara harus melakukan. Nah, itu yang namanya taat. Nah, itu unsur yang ke-9 dari iman. Ya. Komponen yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah setia. Nah, kata setia di sini itu tersirat di dalamnya aspek waktu. Dari awal sampai akhir. Ada sebuah lagu dulu yang ketika tahun 82-83 itu, cuma saya lupa bait pertamanya itu, tetapi di refnya itu dikatakan, bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah yang terakhir. Jadi lagu itu mengajar bahwa di dalam kita mengiring Tuhan itu, kita harus memulai dari satu titik. Tetapi ketika kita sudah memulai di satu titik itu, kita harus menyelesaikannya pada langkah yang terakhir. Karena dengan itu, maka keselamatan itu menjadi utuh. Ya, menurut lagu itu. Dan itu pada satu sisi saya setuju bahwa orang yang sudah menerima Yesus itu dia harus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan itu di dalam segenap kehidupannya. Saya baca beberapa ayat ini, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Benarlah perkataan ini,
jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ada harapan-harapan di sini yang sangat indah. Yang pertama adalah hidup dengan Yesus. Tetapi untuk dapat hidup dengan Yesus, kita harus bersedia mati dengan Yesus. Untuk memerintah Yesus, memerintah bersama dengan Yesus, ya, ini suatu pengharapan yang sangat indah dan sangat mulia. Memerintah di dalam kerajaannya di bumi ini, tetapi untuk itu kita harus tekun. Nah, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Jadi di sini kita melihat bahwa kesetiaan itu dituntut. Ketekunan mengiring Tuhan itu harus. Ya. Sebagaimana Tuhan setia kepada kita, maka kita pun setia. Sekalipun kita tidak setia kepadanya, Dia akan tetap setia kepada kita karena karakter hidupnya adalah setia. Dia tidak akan mungkin menyangkali karakter itu sebagai orang yang setia. Nah, contoh lain lagi saudara yang saya sudah bacakan tadi dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 23 sampai 24 itu, tetapi saya melihat dari aspek yang lain, dari sisi yang lain. Kalau sisi tadi itu adalah bagaimana Paulus itu taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tetapi dari segi kesetiaan ini kita belajar dari apa yang Paulus katakan. Dia berkata, sekalipun demikian aku tidak menghiraukan nyawaku, ya, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Nah, itu jadi Paulus ini memberikan kepada kita satu contoh teladan bahwa kita mau setia. Orang-orang yang setia beriman kepada Tuhan itu ya menunjukkan bahwa imannya itu betul, imannya itu benar, imannya itu sesungguhnya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dan kesetiaan Paulus di dalam pelayanan itu terbukti di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yang setiap orang Kristen mati itu ada tulisan di salibnya atau di nisannya itu. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, saya nggak tahu orang itu apakah betul-betul bertarung untuk melawan kedagingan di dalam hidupnya, setia melayani Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mengklaim diri bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena orang yang berhak untuk mengklaim diri bahwa saya telah mengakhiri pertandingan dengan baik adalah orang seperti Paulus ini. Darahku sudah mulai dicurahkan saat kematianku sudah dekat. Tuh. Jadi mengikuti Yesus bagaikan sebuah pertandingan, dan di dalam pertandingan itu Paulus bukan hanya mengikuti semua aturan-aturan yang menjadi ketentuan pertandingan iman, tetapi juga dia rela berkorban menanggung resiko iman itu dengan penderitaan demi penderitaan. Tetapi tidak satu pun dari semua penderitaan itu yang membuat Paulus menyesal mengikuti Yesus, menyesal melayani Yesus. Dalam semua penderitaan, dia persembahkan syukur, puji kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara mesti bersedia ini, ya. Jangan hanya ketika saudara lagi senang, setia melayani. Atau ketika lagi susah, setia mencari Tuhan. Saya melayani ke penjara-penjara bersama dengan tim. Nah, lalu orang-orang yang baru keluar dari penjara itu kita siapkan satu wadah untuk di dalamnya kami membina pendewasaan imannya dan juga
mempersiapkan mereka untuk bisa kembali melayani teman-teman yang ada di dalam. Saat-saat awal karena mereka sedang baru dari keluar dari penjara, mungkin sedang mencari satu komunitas baru. Waktu setia. Pokoknya butuh Tuhan, perlu teman, setia. Tetapi mereka begitu dapat kerjaan, mendapatkan satu tunjangan kehidupan yang pasti, lupa Tuhan. Bahkan kemudian balik lagi. Ini namanya tobat kumat. Sampai ada yang berkata, saya sudah 9 kali masuk. Jadi tidak ada kesetiaan. Ketika dia butuh Tuhan, dia setia. Ketika dia butuh makan, ketika dia butuh tunjangan hidup, kelihatannya setia kepada Tuhan. Tetapi ketika keadaannya berubah menjadi lebih baik, dia lupa Tuhan. Nah, ada juga yang sebaliknya. Ada banyak ibu-ibu yang saya kenal, ya, karena suaminya kaya, cari duit, pejabat, lalu semua kebutuhannya terpenuhi, semuanya serba tercukupi di rumah. Pekerjaan tidak ada lagi yang harus kerjakan karena ada pelayan-pelayan. Lalu ya, mungkin dia pikir ya untuk mengisi waktu gitu. Ya memang ya, kesannya begitu, mengisi waktu lalu terlibat di dalam pelayanan. Tetapi ketika masalah mulai datang, tinggalkan pelayanan, bahkan tinggalkan gereja, sakit hati kepada Tuhan. Itu saudara. Jadi ada banyak orang ketika dia susah cari Tuhan, ketika dia senang dia cari Tuhan. Karena itu ada tulisan di dalam Amsal, saya lupa ayat berapa itu. Dia berkata, 2 hal bahkan 3 aku mohon kepadamu ya Tuhan, janganlah itu engkau tolak daripadaku. Jangan engkau berikan kepadaku kemiskinan, supaya aku jangan mencuri dan mempermalukan Tuhan. Dan jangan berikan kepadaku kekayaan, supaya jangan aku sombong dan berkata siapa Tuhan itu. Jadi rupanya kemiskinan dan kelimpahan harta benda itu berpotensi sama-sama untuk menyangkal Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau supaya saudara belajar kepada Ayub. Ketika dia kaya raya, orang yang terkaya di negaranya, itu pagi sore dia mempersembahkan korban kepada Tuhan karena takut kalau anak-anaknya berbuat dosa. Tetapi ketika dia telah jatuh miskin, mencapai titik nadir dari kehidupannya, karena istrinya pun berkata, Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tetapi Ayub dia berkata, engkau berbicara sebagai orang gila, seperti orang gila. Masa akan kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan kita mau tolak yang buruk? Ya. Dengan kata lain, masa akan kita hanya mau setia kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan yang kaya, semuanya nyaman. Lalu ketika kita susah, kita tidak setia kepada Tuhan. Lalu Alkitab berkata, di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Itulah kesetiaan. Nah, saudara-saudara, dari 10 poin sebagai satu bagian dari iman, ya, atau breakdown dari iman ini, atau komponen-komponen iman ini, tidak boleh ada yang saudara tolak. Oh, saya melakukan 8 saja, yang 2 enggak. Atau saya mau melakukan 9 saja, 1 enggak. Enggak bisa. Kalau saudara melepaskan 1, memegang yang 9, itu seperti mata rantai yang putus. Jadi artinya apa? Rantainya itu tidak utuh. Demikianlah iman saudara kepada Tuhan. Supaya iman saudara itu bulat, iman saudara itu sesungguhnya seperti yang Tuhan harapkan, maka 1 sampai 10 ini harus dilakukan semua. Ya, saya ulang lagi. Pertama adalah percaya Yesus, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kedua adalah menerima Yesus secara pribadi. Ya, karena keselamatan harus
memiliki atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yang ketiga adalah bertobat. Ada rasa benci, rasa jijik terhadap kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan. Kemudian yang keempat adalah berpaling, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Yang keempat, kelima, sangkal diri tadi itu. Keenam, pikul salib. Ketujuh, memberi diri dipimpin oleh Roh. Kedelapan, hidup dalam kekudusan. Kesembilan, taat kepada perintah Allah. Dan yang kesepuluh, setia. Dari kesemuanya ini, tidak ada yang ini yang nomor satu paling penting, ini nomor dua kurang penting. Semuanya, ke-10-10-nya itu sama pentingnya. Dan karena itu harus dilakukan semua, supaya iman kita itu menjadi utuh di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah respon. Ya, respon. Satu kata iman, tetapi iman itu sesungguhnya di dalamnya ada 10 komponen dasar yang semuanya harus nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, demikianlah poin ini. Malam ini saya ingin sampai di situ. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin mengomentari, menambahkan atau bertanya, silakan, tetapi di dalam konteks dari poin-poin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam ini. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk materinya malam ini. Nah, luar biasa ya Pak, kita jadi benar-benar mengerti kebenaran firman ini, bagaimana kita menjadi manusia yang harus merespon dari karya penyelamatan Tuhan Yesus kepada kita dengan hidup kita dengan beriman yang benar. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, terlebih dahulu raise hand. Maka kami akan membukakan mute suaranya. Persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini. Persilakan. Baik, kalau belum ada saya yang akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Daniel. Ya, shalom. Selamat malam Pak Daniel. Shalom Bu Aling. Iya Pak, ini yang mengenai tadi, yang keberapa itu yang mengenai memikul salib. Menurut saya banyak mungkin Pak ya, banyak yang anak Tuhan itu belum paham ya Pak tentang memikul salib. Memikul salib itu kan berarti kan kita harus mengalami penderitaan ya seperti itu ya Pak Daniel ya. Tetapi penderitaan yang bagaimana ini yang harus dipikul oleh anak-anak Tuhan? Apakah dengan perbuatan, maksudnya seperti gini contohnya Pak Daniel, misalnya kita melakukan perbuatan dosa, nah pasti kan akan ada sanksinya ya Pak, karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Nah, ketika kita menerima sanksinya itu, kita kan menderita. Apakah itu yang disebut termasuk pikul salib? Seperti itu Pak. Atau bagaimana spesifiknya dari yang arti dari memikul salib itu? Ya, terima kasih Pak Daniel. Iya. Oke. Terima kasih Bu Aling. Ya, jadi pertama-tama dulu yang saya mau sampaikan itu sumber-sumber penderitaan itu di dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Pertama bersumber dari dalam diri sendiri. Ya, karena ada keinginan-keinginan yang dulu merupakan kesukaan dan kemudian kita selalu bersedia untuk memuaskan keinginan-keinginan itu. Tetapi sekarang sebagai pengikut Kristus, bahwa keinginan-keinginan itu adalah sesuatu yang tidak disukai Tuhan, maka kita harus melepaskannya. Nah, itu penderitaan. Itu jangan saudara pikir itu gampang itu, ya. Tidak gampang. Karena itu orang yang sudah senang dengan narkoba, senang dengan judi, senang dengan perempuan, ketika dia mengikut Tuhan, dia belum siap untuk melepaskan itu, karena itu dia balik lagi. Nah, yang kedua sumbernya itu adalah dari luar. Dari iblis, dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi itu satu kelompok itu, satu tim itu. Nah,
External factor. Nah, lalu mana yang disebut sebagai salib, mana yang bukan. Nah, saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 ya. 12 sampai seterusnya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Nah, ini kehendak Allah, dia menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, ini pertanyaan Bu Alek tadi. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, dan seterusnya. Nah, jadi jejak Kristus itu adalah teladan memikul salib. Dia tidak harus mati di kayu salib. Dia tidak harus menanggung segala olok-olokan, hinaan, diludahi, dan lain sebagainya. Tetapi dia tahu itu kehendak Allah. Dia tahu itu rencana Allah, dan dia tahu itu satu-satunya jalan untuk manusia dapat diselamatkan. Karena itu dia melakukannya, menjalaninya dengan penuh sukacita. Nah, jadi orang Kristen, kalau korupsi dia masuk penjara, jangan katakan itu kehendak Tuhan. Saya merasa aneh, ada pendeta sudah puluhan tahun melayani, lalu ditinggalkan istrinya, lalu dia katakan ini mungkin kehendak Tuhan. Dalam hati seperti ini, pendeta goblok. Gitu. Ya sorry ya. Tetapi ini emosi saya kepada orang yang terlalu gampang mengatasnamakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi perkawinan adalah sekali seumur hidup, kecuali dipisahkan oleh maut. Apapun terjadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kehendak Tuhan adalah engkau setia kepada pasanganmu. Tuh. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah karena mau mempertahankan rumah tangga sampai kepada akhir hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, nah itu salib. Itu salib. Tetapi kalau engkau menghadapi masalah rumah tangga karena tidak tahan melawan godaan, ya katakanlah seorang ibu yang ingin punya TV 100 inch, gitu? Alasannya tetangga sebelah, dia bukan anak Tuhan, tetapi dia bisa beli TV 200 inch gitu umpamanya. Masa kita anak Tuhan 50 in aja nggak punya gitu. Lalu kredit tidak sanggup bayar, diadukan. Lalu yang begitu dikatakan salib, itu bukan salib. Itu akibat dari hawa nafsu yang mengatasnamakan iman pada Tuhan. Nah, jadi kalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, Petrus berkata itu salib. Tetapi kalau kamu berbuat salah dan karena itu kamu menanggung hukuman penderitaan, itu konsekuensi, itu bukan salib. Ya, saya kira itu Bu Alin ya. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Kalau yang seperti ini Pak Daniel, waktu itu saya pernah belajar bersama Pak Daniel mengenai mahkotah-mahkotah ya, yang diberikan. Nah, itu kan ada salah satu mahkotah yang diberikan ketika orang itu menderita dikarenakan orang lain. Maksudnya itu bagaimana, Pak? Itu kan termasuk memikul salib ya, Pak Daniel? Hal itu ya. Jadi dari dia doktrin keselamatan itu orang lain. Ya, dari doktrin keselamatan itu pikul salib. Tetapi dari doktrin dari sisi doktrin eskatologi itu merupakan persiapan untuk mendapatkan mahkota. Nah, yang disebutkan yang diakibatkan oleh orang lain itu adalah seperti pelayanan rasul-rasulullah.
Bagaimana karena pelayanan mereka kepada Tuhan, mereka ditangkap oleh tua-tua Israel, disidang oleh tua-tua Israel. Kemudian dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa-penguasa Romawi. Nah, itu kan disebabkan oleh orang lain. Nah, tetapi bukan karena rasul-rasul ini melakukan kejahatan yang menyebabkan atau menjadi alasan mereka disidang dan dimasukkan ke penjara, karena mereka melayani Tuhan, karena nama Yesus mereka mengalami itu. Nah, itu dari segi soteriologi itu namanya salib. Dari segi eskatologi itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk menginvestasikan kehidupan demi mendapatkan mahkota kehidupan itu. Itu jadi orang lain, melalui orang lain. Jadi kalau dalam pengaplikasian kehidupan kita sekarang seperti apa tuh Pak Daniel contohnya untuk yang seperti itu? Contohnya seperti yang saya alami, saya merintis gereja di daerah yang semuanya hijau. Ibu paling tahu lah bagaimana di Ciledug itu, ya. Ya, seperti gereja Katolik juga di Kompleks Barata itu, ya kan? Iya, betul. Nah, jadi kita melayani, lalu kita itu tempat ibadah saya dulu itu dilempari, ditimpuki, kemudian dibikin di situ salib terbalik gitu. Ya, rumah saya dulu yang saya kontrak untuk ibadah juga itu di gagang kunci pintunya itu diolesi dengan kotoran manusia, kemudian perut-perut udang pokoknya bersih-bersihkan di belakang itu, dimasukkan plastik, dilemparkan ke dalam ruang tamu kami melalui atasnya jendela itu loh. Internet ya. Internet itu. Ya, jadi itu contoh konkretnya. Kalau kita mengalami hal-hal yang seperti itu, itulah namanya salib. Tetapi kalau kita bertengkar dengan tetangga, lalu tetangga melabrak ke rumah kita, ya itu bukan salib. Iya Pak, ya, perbuatan kita ya Pak. Sangat-sangat real dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah untuk dibedakan mana yang salib, mana yang bukan salib. Saya kira itu Bu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Ya, baik kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya atau menambahkan juga boleh. Ibu Heni, silakan Ibu Heni. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bagus ini penting ini. Ada yang belum jelas, ya. silakan bertanya ya. 10 Betul. 10 hal yang harus ada kita Pak lakukan. Aras, Sister Aling. Iya, oh iya Pak Aras. Ya Pak Aras, silakan Pak. Iya. Baik, sorry silakan ya, Pak Daniel, mungkin saya nggak seutuhnya ngikut karena pas ada acara. Pak Daniel, keprihatinan saya itu, dan ini terjadi pada banyak pemimpin orang Kristen, sama seperti bilang Paulus. Kamu sudah dimulai dengan roh, kok kamu akhiri dengan daging. Mengapa bisa terjadi gitu Pak Daniel ya? Dan ternyata saya amati ya itulah. Contoh ya, hamba Tuhan yang besar ya. Mengapa kepuasannya itu justru bukan di hal yang roh lagi, di hal yang daging pada akhirnya. Contoh keberhasilan, dia bangga dengan anaknya sekolah di luar negeri, bla bla bla. Kalau bagi saya harusnya engkau harus sekolahkan anakmu di sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan yang mengerti dengan segala hal yang lebih dari pelayanan orang tuanya. Itu yang pertama. Tapi justru bergeser saya lihat. Mungkin kena teologi kemakmuran, ini berkat anak-anak jadi pintar-pintar apa semua, itu yang pertama. Kedua, termasuk dia hal materi tentang gedung apa semua. Itu yang dibuat sekarang. Aku sangat prihatin. Kok justru kesenangan mereka itu kok menggantikan? Harusnya kan dicari hal yang roh lah, kata Paulus itu. Tapi justru kesenangan pada akhirnya, menurut saya justru lebih tragis dari orang tidak mengenal Tuhan. Dari hal kedagingan, kesuksesan apa semua aku lihat. Mulai mobil, rumah, ataupun yang lain. Dan itu fakta, itu harus diperhatikan. Ini introspeksi dulu. Apakah gagal seperti bilang Pak Daniel Palungan itu? Jangan buat aku miskin Tuhan supaya aku tidak menghina engkau, tapi jangan buat aku kaya. Aku akan meninggalkan engkau karena memang daging ini nggak kuat. Jadi saya bilang, saya nggak tahu di mana
di mana salahnya ini? Bagaimana kita, apakah kita waktu percaya beriman pada Yesus Kristus, roh sudah ditaruh pada diri kita, kita masih memegang pegangan-pegangan mamon itu. Tuhan ingin lepaskan itu semua, nggak susah kita lepaskan. Dan kita terjebak keberhasilan bla 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 sampai apa yang saya bilang, patokan dunia yang kita buat keberhasilan. Kebahagiaan kita di situ harusnya tidak dong. Kita harus bahagia kita waktu kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Kita jiwa kita seperti dipulihkan, harusnya di situ dong, bukan dengan hal-hal yang saya lihat kasat mata sekarang. Itu di mana sebenarnya salahnya itu, Pak Daniel? Oke, Pak. Terima kasih, Pak Ara. Yang pertama, anak pendeta, apakah harus sekolah di sekolah kejuruan pendeta? Bapak harus tahu bahwa pendeta itu adalah panggilan. Jadi seorang anak pendeta pun kalau dia tidak dipanggil, jangan dipaksa untuk harus jadi pendeta. Itu bahaya. Yang kedua, bahwa seorang anak Tuhan yang mau membaktikan diri kepada Tuhan itu tidak harus jadi pendeta. Karena itu, disiplin ilmu apapun yang dia miliki, itu dia bisa dedikasikan dan di dalamnya membaktikan diri kepada Tuhan. Jadi karena itu, saya tidak sependapat dengan Bapak bahwa anak pendeta harus jadi pendeta. Ya, itu panggilan, dan di luar kependetaan pun Tuhan bisa memakai anak pendeta untuk menjadi alat dalam tangannya, karena bidang profesi apapun yang ada di dalam dunia ini itu bisa dipakai Tuhan. Contohnya dalam Alkitab adalah Samuel. Memang dia nabi, tetapi dia bisa sebagai hakim. Daniel, ya, dia nabi memang, tetapi lebih banyak kapasitas porsi pelayanannya itu di dalam pemerintahan. Nah, jadi artinya apa? Bahwa profesi-profesi yang lain pun asalkan kita tahu tujuannya, membaktikannya kepada Tuhan, yaitu sama kualitas pelayanannya dengan seorang yang berprofesi sebagai pendeta. Jadi, sekali lagi, pendeta itu adalah panggilan. Ya, jadi kalau anak pendeta tidak panggil jadi pendeta, tidak harus dipaksa-paksakan ke sana. Nah, yang kedua, berkat itu tidak dosa. Berkat itu tidak dosa. Berkat itu adalah fasilitas yang Tuhan beri. Di dalam biodata saya tadi, kenapa STT saya itu mati sekarang ini, padahal dulu sudah sempat 100 lebih. Saya tampung di asrama, ada rumah kosong yang ditinggalkan oleh jemaat ke Amerika, lalu rumahnya itu dipakai di situ. Kami sewa ruko. Tetapi kemudian mati karena saya tidak ada dana. Padahal murid-murid saya itu dari Nias banyak, dari NTT banyak, Papua banyak begitu. Nah, seandainya ada dana, sekolah itu akan berlangsung sampai sekarang. Jadi, sekali lagi, materi itu bukan dosa. Berkat itu bukan dosa. Makmur itu juga bukan dosa. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah sikap hati terhadap materi itu. Dan ini yang banyak terjadi sekarang. Pergeseran yang terjadi di kalangan hamba Tuhan yang saya lihat adalah parameter kesuksesan itu. Suksesnya seorang pebisnis, parameternya sama dengan parameter suksesnya seorang pendeta sekarang ini. Sehingga pendeta yang dianggap berhasil adalah pendeta yang kaya, pendeta yang punya fasilitas, pendeta yang punya popularitas. Terlepas ajarannya salah, hidupnya kacau, pokoknya dia punya fasilitas, dia punya popularitas, maka ini pendeta yang berhasil. Saya, saudara, kadang-kadang menangis di dalam hati di dalam pertemuan-pertemuan hamba-hamba Tuhan. Yang disuruh bicara itu adalah pendeta-pendeta yang ajarannya kacau balau, tetapi karena mereka kaya, mereka mensupport acara-acara itu, maka mereka yang kemudian banyak diberi kesempatan, dan ya mungkin itu panggung mereka gitu.
Sementara yang punya ajaran-ajaran itu ya duduk di pojok-pojok sana mendengarkan karena miskin. Nah, jadi menyikapi kekayaan itu yang salah. Menjadikan kekayaan sebagai satu parameter keberhasilan itu salah. Makanya saya pernah khotbah di BBCO itu bahwa pembuktian akhir keberhasilan seorang pendeta, tetapi tidak diupload di YouTube oleh BBCO, saya nggak tahu. Saya tanya, kenapa kok hanya puji-pujiannya masuk dan begitu masuk firman Tuhan kok nggak ada? Lalu katanya Zoom-nya rusak. Saya nggak tahu nih, mungkin Pak Kodeks bisa ada penjelasan yang lebih jelas. Nah, tetapi jelas di situ bahwa kekayaan seorang pendeta, popularitas seorang pendeta itu sama sekali tidak menjadi ukuran penilaian Tuhan ini pendeta yang berhasil. Tetapi bukti seorang pendeta yang berhasil di hadapan Tuhan menurut 1 Korintus 4 ayat 1-5 adalah satu, dia berhasil untuk mengajarkan Injil itu sebagaimana Injil itu ada. Yang kedua adalah pendeta itu kedapatan setia. Itu di dalam surat Korintus 4 ayat 1-5. Lalu yang ketiga adalah pendeta yang berhasil di mata Tuhan, terbukti berhasil di hadapan Tuhan adalah pendeta yang selama dia hidup di dunia ini takut akan Tuhan. Nah, sayangnya itu nggak diupload oleh BBC. Saya nggak tahu apakah betul Zoom-nya yang salah atau karena sedang berseberangan pemikiran dan keyakinan dengan Pak Ketua. Itu pasti karena berseberangan, Pak. Ya, karena saya tahu di bagian YouTube tidak demikian. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu udah jelas. Jadi posisi saya itu. Jadi saya berbicara itu bukan dasar asumsi, tetapi fakta-fakta Alkitab. Dan memang itu menabrak arus, ya, itu melawan arus memang. Tetapi karena itu kebenaran Injil, yang sebagaimana Paulus berkata, berdoalah untuk aku supaya ketika aku membuka mulutku, aku dikaruniakan perkataan yang benar, supaya aku dapat memberitakan Injil itu sebagaimana seharusnya aku berkata. Nah, itu. Tetapi sekarang ini yaitu popularitas, fasilitas, itu yang kemudian menjadi parameter keberhasilan seorang pendeta. Dan saya dalam hal itu setuju dengan Bapak bahwa pergeseran orientasi pelayanan hamba Tuhan sekarang itu banyak terjadi. Dan ya ini kita mesti hati-hati. Kita harus menjaga hati kita supaya tetap fokus kepada panggilan sebagaimana yang awalnya kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya kira itu aja dulu Pak Aras ya. Tuhan berkati. Ya, ini kita harus melihat waktu ya. Ya, ini dua terakhir Pak, dua terakhir. Ini saudara saya, Brother Samuel. Ya, Brother Samuel. Ya, silakan Pak Samuel. Wis. Shalom. Ya, salam teman-teman. Ya, Ibu Eni. Saya mau bertanya, di sini ada Ferdinand Codex Vaticanus? Ada di sini. Oke, salam kenal. Ya, salam kenal lagi. Sudah lama kita nggak ketemu. Baru ketemu, makanya kamu pulang nggak mau mampir ke sini, sombong kali kau pun. Saya nggak tahu juga, nomor saya kan mati. Iya. Oh, oke. Ya, welcome, brother. Ya. Iya, saya mau menambahkan boleh? Silakan. Silakan. Yang tadi menanya memikul salib itu apa artinya gitu? Ya. Ya, saya tambahkan. Oke. Matius 10:38, nanti dicatat aja kalau mau catat biar saya baca ayatnya. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi memikul salibnya itu mengikut aku. Ya, itu mengikut aku. Oke. Markus 8:34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi yang kedua adalah menyangkal dirinya. Artinya kamu bukan lagi ciptaan dunia ini, bahwa kamu telah dinyatakan oleh Tuhan, bukan yang dahulu. Ya, kita bukan dari dunia ini lagi, itu menyangkal dirinya. Galatia 5:17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini ada kata keduanya bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh di dalam satu pribadi kita manusia. Ya,
Nah, di sini masalahnya ada konsekuensi, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maka siapakah sebenarnya kita, sehingga ketika kita melakukannya, itu adalah yang kita kehendaki. Maka sebenarnya kita manusia ini adalah roh dari mulanya, bukan daging. Oke? Daging tidak kekal, tetapi ketika kita mati, roh kita tetap ada, dan kita masih tetap ada di dalam keinginan kita yang adalah roh itu. Itulah keinginan kita yang sebenarnya. Ya, teman-teman ya. Jadi satu pribadi manusia itu bisa memiliki dua kehendak. Oke, 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri, ya di sini Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, di sini memikul dosa di dalam tubuhnya. Dosa di dalam tubuhnya, bukan dosa di dalam rohnya. Makanya ada kata dibangkitkan menurut roh, bukan dibangkitkan menurut daging. Jadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, atau yang telah mengenal Yesua, maka dia akan dibangkitkan menurut rohnya, bukan menurut dagingnya. Sekalipun orang melakukan seluruh 613 hukum misfot, kamu tidak dibenarkan melalui apa yang kamu perbuat dalam hukum misfot itu. Jadi kamu hanya bisa dibenarkan menurut rohnya. Jadi buat teman-teman ini penting sekali, janganlah kita selama memikul salib kita itu mengikut Yesus dan segalanya menyangkal itu, janganlah kita berbuat dosa roh. Karena kalau kita berbuat dosa roh, nggak perlu lagi pikul salib. Kamu tidak diampuni. Sama seperti malaikat yang jatuh dalam dosa roh, yaitu malaikat itu. Itu saja. Nah, tambahan saya, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita 2000 tahun lalu. Bahkan, artinya 2000 tahun lalu dia sudah mengampuni untuk segala dosa yang dilakukan orang-orang yang belum lahir. Itu ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat para rasul nggak ada lagi, Tuhan ampunilah dosa kami. Nggak ada seperti itu. Jadi dosa sudah diampuni, jadi terima kasih terhadap karunia pengampunan dosa, grace itu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu saja, dan kita tinggal hidup di dalam memikul salib kita sampai garis akhir mengikut Yesus. Itu saja dari saya, teman-teman, penjelasan buat memikul salib. God bless. Oke, Tuhan Yesus berkati Pak Samuel. Ya, terima kasih Pak. Ada ayat-ayat yang Bapak sebutkan itu sudah ada di pemaparan tadi, dan mengenai hawa nafsu tadi itu sudah, ya Bapak tinggal kasih penegasan saja. Kemudian mengenai pengampunan yang tersedia bagi setiap orang, bahkan yang belum lahir, itu secara potensial. Tetapi efektifnya terjadi pada saat setiap orang itu meresponi dengan iman. Jadi walaupun pengampunan itu sudah tersedia bagi seisi dunia, tetapi kalau orang itu tidak meresponi dengan iman, maka orang itu tidak akan diselamatkan. Jadi bukan berarti kemudian kita pasif sebagai orang Kristen, tetapi harus aktif di dalam beriman, dan 10 poin itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu, waktunya makin pendek? Baik Pak Daniel, ini satu pertanyaan lagi ya yang bisa kita kasih, yaitu untuk Pak Dona. Dan untuk Pak Aku Islam, kita tidak bisa kasih waktu, karena setelah ini akan ada kelas pembelajaran lagi. Jadi untuk satu pertanyaan lagi ya. Silakan Pak Dona. Ya. Silakan Pak Dona. Ya. Terima kasih Pak Daniel atas kesempatannya. Ya. Pertama dulu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan atas pengajaran yang disampaikan kepada kami pada malam hari ini, terutama saya semakin mengerti bagaimana sebenarnya orang yang beriman itu dengan beberapa kriteria tadi, 10 hal tadi telah disampaikan oleh Bapak. Nah, di dalam hal ini Pak, di dalam mengikuti kriteria-kriteria yang Bapak telah paparkan tadi kepada kami, dan kenyataannya tidak semua kita bisa mampu melakukan itu. Ya, termasuk tadi contoh-contoh yang telah Bapak sampaikan, termasuk juga hamba-hamba Tuhan, Pak, kita pun bisa jatuh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apa kira-kira rahasianya atau kuncinya supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita tidak jatuh bangun di dalam beriman, di dalam percaya kepada Tuhan. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, ada yang namanya progressive sanctification. Itu kita sudah bahas di pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Ada namanya positional sanctification, progressive sanctification, dan perfect sanctification. Jadi,
kita beriman di awal itu adalah startnya, tetapi perjalanan ke depan itu 10 hal itu kita harus perjuangkan untuk kemudian kita bisa capai di dalam kehidupan kita sempurna pada akhirnya. Nah, bisakah orang yang sudah beriman itu jatuh? Itu kalau kita baca ya bisa, tetapi tidak tinggal di dalam dosa itu, tidak hidup di dalam dosa itu, tidak menikmati dosa itu. Karena yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah orang-orang yang menikmati dosa itu. Mencari pembenaran untuk hidup di dalam dosa itu. Nah, berarti orang itu sebenarnya imannya belum hidup dalam dirinya itu. Nah, oleh karena itu maka bagaimana supaya kita kuat di dalam mengiring Tuhan dengan melakukan 10 hal ini adalah takutlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan dan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Ya. Kemudian saudara sendiri harus mengambil satu tekad. Kalau kemudian membenarkan bahwa betul ada niat dalam hati tapi daging lemah, justru itu membuka peluang untuk kemudian jatuh lagi dan jatuh lagi. Itu harus dilawan dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13 itu, bahwa apa yang membuat kita bisa menang atas daging itu adalah dengan memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Itu Pak. Jadi berilah dirimu dipimpin oleh roh. Atau jika kamu hidup oleh roh, maka kamu akan mematikan kedagingan di dalam tubuh kamu. Nah itu yang seperti yang diangkat oleh Pak Samuel tadi. Jadi bagaimana supaya kuat? Takut Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memberi diri dipimpin oleh roh, dan kemudian ambil satu tekad. Nah, ada satu teman yang sekarang ini jatuh lagi, tetapi saya anggap itu dia belum beriman kepada Tuhan karena dia masih menikmati dosa narkoba itu. Ya, sudah berapa tahun kita bina, tetapi jatuh lagi, dan kami berkesimpulan dia memang belum bertemu dengan Yesus. Saya kira itu saja Pak Dona, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Bapak Ibu terlambat panasnya bertanya itu, maka di awal tadi itu saya perlambat. Nah, tetapi belakangan baru Bapak Ibu panas ya. Ini solar semua nih tenaganya rupanya. Baik, terima kasih Pak Daniel. Kita akan menutup kelas ini. Sebelumnya Pak Daniel closing statement dulu, dan setelah itu memimpin doa penutup dan doa berkat bagi kami ya Pak. Terima kasih Pak Daniel. Okay. Yang disebut orang beriman itu bukanlah orang yang beragama Kristen, yang secara dogmatis percaya kepada Yesus. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan orang beriman itu adalah orang mulai dari percaya Yesus sebagai Tuhan, sampai kepada setia mengiring Yesus sampai pada akhirnya. Itu yang disebut sebagai orang beriman. Oleh karena itu jangan bangga dengan kekristenan. Jangan bangga dengan aktivitas gerejani. Tetapi berbanggalah karena saudara bisa mengintegrasikan ke 10 unsur-unsur atau komponen iman itu dalam hidup saudara. Walaupun tidak langsung sempurna, tetapi kalau saudara sudah memiliki itu, maka itulah yang disebut sebagai iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu untuk bukan saja memahami pemaparan yang saya sampaikan, tetapi kemudian saudara mampu untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam kelas ini. Kami mendapatkan pencerahan dari kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kami satu pemahaman yang lebih dalam tentang iman kepada Yesus. Karena itu tolong sanggupkan kami, kuatkan kami untuk terus berjalan di dalam ke-10 komponen iman ini dengan baik, sehingga pada akhirnya juga kami ditemukan sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Berkati Sema Adonai di dalam penayangan pemberitaan Injil dengan acara-acara selanjutnya, supaya melalui channel ini, maka Injil Kerajaan Allah disebarluaskan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengakhiri kelas ini di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas ini. Haleluya. Amin.